warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 Juta tanggal 8 September ya? Ya. Hari ini yang tidak masuk Dr. Andrian sakit. Ya. Sebelum mulai pembelajaran kita baca bismillah dulu. Semuanya berdiri dulu semuanya. Kita penjagaan dulu, tadi sudah istirahat, khawatir kurang fokus ya. Ya. Kalau Bapak bilang angkanya ganjil, kamu berdiri. Kalau genap, duduk. Paham ya? Oke. Mulai ya, siap ya? Oke. Siap. 7 9 10 2 12 1. Oke. Sekarang pengurangan. Kalau hasilnya ganjil, kamu berdiri. Kalau hasilnya genap, kamu duduk. Paham ya? Ya, siap-siap fokus. Tarik nafas dulu. Keluarkan. Ya. Nah, sudah siap? 3 kurang 1. 4 kurang 2. 5 kurang 3. 6 kurang 1. 7 kurang 4. 7 kurang 3. Oke, minggu depan perkalian ya. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang komponen algoritma, betul ya? Kemudian kalian juga sudah belajar membuat flowchart, betul ya? Oke, bisa membuat flowchart bisa. Kalau komponen algoritma apa saja? Ada 3, masih ingat? Yang pertama input, yang kedua, yang ketiga. Ya. Kemudian dari komponen algoritma tersebut, minggu lalu kalian sudah ubah ke dalam notasi flowchart, gitu ya. Nah, kalau kemarin mengubahnya dengan cara manual, ya, pada pertemuan kali ini kita coba menggunakan kecerdasan artifisial untuk membuat flowchart dan menentukan komponen algoritma yang ada, gitu ya. Oke, ini garis besar pertemuan kita hari ini. Slide ini sudah Bapak share ke grup kelas ya, kamu bisa baca. Baik, ini tema terkait kecerdasan artifisial yang akan kita pelajari hari ini. Apa bacaannya di sini? Oke. Selanjutnya sama. Nah, ini dasar hukum kita belajar hari ini, yaitu tentang capaian pembelajaran, di mana kalian akan murid mampu menerapkan berkomputasional untuk memecahkan permasalahan kompleks di kehidupan masyarakat dan melakukan prediksi. Kalau kalian pahami ini, kalian akan bingung, ya kan? Makanya ini diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, hari ini murid mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Nanti problemnya, masalahnya terkait komponen algoritma dan membuat flowchart, gitu ya. Apa sih indikatornya kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran? Ini indikatornya. Murid mampu menjelaskan definisi dan cara kerja KA. Apa KA? Ya, betul. Kecerdasan artifisial. Kemudian murid mampu mengilustrasikan contoh pemanfaatan KA di bidang umum atau bidang khusus. Yang ketiga, murid mampu menerapkan perangkat KA untuk menyelesaikan tugas spesifik. Nanti tugasnya yaitu menyelesaikan tugas, menentukan komponen algoritma, dan menyusun atau membuat flowchart. Gitu ya? Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ada pertanyaan pemantri. Apakah benar kalkulator dapat mempermudah pekerjaan manusia? Kamu bisa bayangkan
Di toko-toko retail itu kalau tidak ada kalkulator, toko retail yang masih manual ya, kalau tidak ada kalkulator intinya bagaimana itu? Ya, bisa banyak yang salah itu. Makanya kalkulator itu sangat membantu pekerjaan manusia. Kemudian bayangkan, kalian diminta merangkum mata pelajaran sejarah yang sangat panjang. Itu sejarah kan materinya banyak ya. Bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah ini dengan bantuan teknologi? Ada yang bisa kira-kira? Boleh, siapa saja? Ya silakan. Menggunakan AI. Betul. Ada lagi yang punya pendapat lain? AI itu Artificial Intelligence. Bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial, gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang AI seperti kawanmu ini ya, bilang AI, kemudian ada yang bilang KA, itu maksudnya sama. KA singkatan bahasa Indonesianya, AI singkatan dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Oke. Jadi kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan bantuan teknologi berupa menerapkan kecerdasan artifisial. Selanjutnya, nah di sini ya, diskusikan dalam kelompok masalah mana yang akan kalian selesaikan dengan bantuan kecerdasan artifisial. Jadi kalian sekarang silakan duduk berkelompok yang mudah saja seperti diskusi pertama kita. Ya, berarti bapak tentukan ya, ini kelompok 1, ya 4 orang. Ini kelompok 2, nggak apa-apa 5 orang. Ya, ini kelompok 3, 4 orang. Kelompok 4, kelompok 5. Ya, 4 orang. Oke. Kelompok 6, ya. Kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9. Nanti kamu ada yang masuk ke 9, ada yang masuk ke 8. Gitu ya. Silakan duduk kelompok sekarang. Dalam satu kelompok ada yang pegang HP kan? Ya. Minimal ada 1. Ambil bapak nilai ya, keaktifan kamu diskusi, nanti ada beberapa pertanyaan lisan juga kemampuan kamu menjawab ya. Kemudian nanti LKM-nya dikumpulkan, LKM juga bapak nilai. Terakhir nanti sampai kamu proses menyanyikan. Jadi ada 4 kriteria penilaian ya. Yang pertama keaktifan, yang kedua jawaban lisan kalian ketika berdiskusi, yang ketiga LKM-nya nanti dinilai, yang keempat proses menyanyikan. Sudah ditulis nama anggota kelompoknya? Sudah. Bisa kamu lihat di situ petunjuk yang pertama, kurang lebih sama dengan yang di depan. Intinya kamu diminta memilih salah satu masalah yang ada dari 5 masalah algoritma yang tampak di depan atau di LKM juga sudah ada ya. Nah, silakan kamu berdiskusi 3 menit mulai dari sekarang untuk menentukan ini salah satu yang ada. Oke, perhatikan di LKM kalian yang nomor 2. Rancangan solusi menggunakan KA, ada nggak di situ? Nah, tuliskan rencana langkah-langkah yang akan kalian lakukan. Kalau misalkan langkahnya lebih dari 4, kamu tuliskan saja langkah yang kelima di bawahnya apa. Paham? Nah, silakan berdiskusi bagaimana kamu menggunakan Gemini. Kamu tulis langkah-langkahnya di sini. Silakan. Dari HP saja. Misalkan aktifkan Google Chrome, langkah pertamanya. Kan gitu ya? Langkah keduanya ketik Gemini AI, kan gitu ya. Ketik Gemini AI ada Google. Ketiga ketik apa dan selanjutnya. Tapi inti garis besarnya saja, urusan detail Chrome-nya apa nggak usah dirasa. Nanti itu di bagian berikutnya. Oke. Tekan habis tekan Gemini, tekan Kalau misalkan cukup 3 langkah ya tidak apa-apa ya. Karena kan pendapat kamu pasti beda-beda.
Tiga menit lagi selesai ya. Oke, oke. Tadi aplikasi KA yang barusan atau sedang kalian gunakan namanya apa kata? Google Gemini. Betul. Namanya Google. Oke. Kemudian dari yang kalian pelajari apa sih yang dimaksud dengan prompt? Yang bisa kata menurut kata-kata atau kalimat kalian sendiri. Tunggu dulu. Tahan dulu yang lain. Yang dimaksud dengan prompt? Ya. Instruksi, oke? Ada lagi yang punya pendapat lain? Yang punya pendapat lain? Mana? Langkah-langkah, oke? Nama siapa? Posisi. Barangkali ada yang sudah siap untuk maju ke depan menyajikan hasil mungkin dari kelompok belakang itu ya kelompok 5 ya, dari kelompok 5 silakan hasilnya seperti apa. Hasil penerapan rapat PA instruksi prompt yang kami berikan kepada AI yaitu buatan komponen algoritma membuat secangkir teks manis sama lalu sederhanakan menjadi 4 kalimat. Hasil dari AI untuk komponen algoritma yaitu siapkan cangkir, masukkan gula dan parfum ke dalamnya, tuangkan air panas ke dalam cangkir, biarkan teh terendam sejenak, lalu aduk hingga gula larut, angkatkan teh dan teh siap dimakan. Yang pengertian pengertian salah. Pengertian dari KA, adanya KA sangat membantu dan mempermudah mencari informasi. Yang kedua, dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada. Hasil yang diberikan oleh KA berhasil menyelesaikan masalah kami. Kelebihan dari aplikasi KA yaitu sangat cepat mencari informasi yang kita mau, apapun informasi yang kita cari ada di aplikasi KA. Kekurangannya, terkadang kata-katanya terlalu bagus, sebenarnya kata-katanya kurang rapi. Kesimpulannya? Kesimpulan yang kami dapat, sangat mempermudah mencari informasi, dapat menghemat waktu karena mendapat informasi secara cepat, dan dapat membantu menyelesaikan masalah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kecerdasan artifisial walaupun dia lebih cepat ya, dalam menentukan hasilnya, informasi yang kita inginkan, tetapi dia tidak berpikir secara luas, masih kalah dengan kecerdasan manusia. Ya, mudah-mudahan ya, apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan coba masuk ke kode program. Ya, jadi ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Tidak ada. Kalau akhirnya cukup kita baca. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.